Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Mbah Dangik ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ditugaskan untuk berjalan sendiri untuk mencari sebuah telaga hijau. Tapi tidak apalah, saya berjalan sendiri. Yang tadinya kami itu bertiga dan kali ini saya harus sendirian. Tapi saya menyalakan kamera karena saya merasakan sebuah energi di sini. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sohibul wilayah, ya rijal goib, ya banu amaliko. Duru hadir. Ini saya tidak asing dengan energinya teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang syamsana. Bagaimana yang kabar dari jenengan yang? Alhamdulillah seperti yang kau lihat. Baik yang, silahkan yang. Semoga dengan datangnya jenengan membawa kebaikan bagi diri saya, dan saya siap mendengarkan semua wejangan-wejangan yang akan jenengan berikan kepada saya. Baiklah, wahai Dangik, sang penerima amanah yang dipilih untuk mengemban cahaya di tengah gulita. Ketahuilah bahwa tanggung jawab yang kau pikul bukanlah sekedar titipan biasa, melainkan sinar suci yang akan menerangi jalan-jalan yang gelap, menghangatkan hati yang beku, dan membangkitkan harapan dimanapun kau melangkah. Cahaya itu bukan milikmu, tetapi ia dipercayakan pada dirimu untuk kau sebarkan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan keberanian. Ingatlah dari mana asal dirimu. Cahaya itu sama dengan anugerah. Cahaya yang kau bawa adalah amanah ilahi, pinjaman dari sang pemilik cahaya sejati. Jangan pernah kau sombong, jangan pernah kau merasa paling terang, karena tugasmu hanyalah menyalurkannya, bukan mengeklaim sebagai milikmu. Seperti pelita yang menerangi sekelilingnya, namun tetap membutuhkan minyak untuk bertahan. Kau pun harus selalu rendah hati dan terus mengisi dirimu dengan kearifan. Jagalah kemurniannya, jangan biarkan dunia mengotorinya. Dunia ini akan mencoba menggoda dirimu dengan kesibukan, keserakahan, dan keinginan untuk selalu dipuji. Jangan biarkan itu semua terjadi. Cahaya yang kau bawa harus tetap jernih, tak ternoda oleh nafsu ataupun kepentingan sesaat. Bagaikan kristal yang memantulkan sinar matahari tanpa mengubah warnanya. Jadilah medium yang suci bagi cahaya kebenaran. Perlu kau ingat, sebarkanlah dengan cinta, bukan sebuah paksaan. Cahaya bukan untuk disimpan, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dibagikan. Namun, ingatlah, penerimaan setiap orang berbeda. Ada yang siap menerima terangmu dengan sukacita, ada yang masih takut, bahkan ada yang mungkin menolaknya. Tugasmu bukanlah memaksa, melainkan menawarkan dengan lembut, seperti sang surya yang tak pernah memilih-milih siapa yang pantas untuk disinarinya.
Teruslah dirimu menyala meski badai akan menerpa. Akan ada saatnya angin kencang coba memadamkan nyalamu. Kadang kau akan merasa lelah sendirian atau bahkan diragukan, tapi ingatlah, cahaya terkuat justru lahir dari kegelapan yang paling pekat. Teruslah berdiri, teruslah bersinar, karena di balik semua ujian ada jiwa-jiwa yang menantikan sinarmu untuk menemukan jalan pulang. Jangan lupa, cahaya terbesar ada dalam dirimu sendiri. Sebelum dirimu menerangi orang lain, terangilah hatimu sendiri. Sebelum kau membimbing langkah mereka, pastikan jalanmu lurus. Sebab pengemban cahaya yang sejati adalah dia yang tak pernah berhenti belajar, tak pernah berhenti memperbaiki dirinya, dan selalu sadar bahwa cahaya itu adalah amanah, bukan kebanggaan. Maka, wahai cucuku, berjalanlah dengan mantap. Bawalah cahaya ini dengan penuh syukur, tanggung jawab dan cinta. Dunia menanti dirimu, dan kelak, jika kau setia pada amanah ini, cahayamu tak akan pernah padam. Ia akan abadi, mengalir dari generasi ke generasi, menjadi sebuah warisan terindah bagi semesta. Wahai cucuku, pejalan sunyi yang mencari telaga hijau. Di antara rimba dunia yang penuh liku, dirimu telah memilih untuk berjalan, menyusuri lembah-lembah sunyi, mendaki bukit-bukit keraguan, dan menembus kabut kegelapan, hanya untuk menemukan sebuah telaga yang konon memancarkan kedamaian abadi. Telaga hijau itu bukan sekedar tempat, melainkan lambang dari segala kerinduan jiwa. Ketenangan, pencerahan, dan kepenuhan hidup. Pahamilah bahwa pencarianmu adalah sebuah pengembaraan jiwa. Telaga hijau yang kau cari tidak akan tercantum di dalam peta biasa. Tidak akan kau temukan dengan petunjuk duniawi. Ia ada di antara kesadaran dan mimpi, di persimpangan antara usaha dan penyerahan. Dirimu harus melewati dua jenis perjalanan sekaligus. Yang pertama, perjalanan kaki yang menapaki tanah, dan perjalanan hati yang menembus dimensi batin. Barang siapa mencari dengan mata, ia hanya akan melihat air. Tapi barang siapa mencari dengan hati, ia akan menemukan makna. Jangan terlalu terburu-buru, sebab setiap lembah mengajarmu sesuatu. Di sepanjang jalan kau akan menemui lembah-lembah lain, lembah kesedihan, lembah kegagalan, lembah kesepian. Jangan mengelak, cucuku. Berhentilah sejenak. Duduklah di sana dan dengarkan bisikannya. Setiap lembah adalah guru yang akan memberimu bekal untuk sampai menuju telaga hijau. Mereka yang terburu-buru melewati lembah kesabaran justru akan tersesat di padang ketergesa-gesaan. Waspadalah terhadap fata morgana. Banyak orang mengira telah menemukan telaga hijau, padahal yang mereka lihat hanyalah bayangan semu.
kepuasan palsu dari harta, pujian, atau kekuasaan. Mereka minum dari telaga itu, tapi dahaga mereka tak pernah hilang. Kau harus belajar membedakan antara kilau dunia dan cahaya sejati. Air yang memuaskan bukanlah air yang paling jernih, melainkan air yang paling ikhlas mengalir dari sumber kebenaran. Bawalah bekal yang tepat, yaitu meliputi kejujuran, kesabaran, dan doa. Pencarian ini bukan untuk mereka yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dirimu butuh bekal yang lebih dalam, yaitu kejujuran untuk mengakui ketika dirimu tersesat. Kesabaran untuk menerima bahwa jawaban tidak selalu datang secepat yang kau mau. Dan yang terakhir adalah doa. Karena telaga hijau adalah anugerah, bukan sekedar hasil jerih payah. Tidak ada pejalan yang sampai menuju ke telaga hijau tanpa pernah berhenti, berlutut, dan memohon petunjuk. Telaga hijau mungkin ada di dalam dirimu sendiri. Setelah kau menjelajah jauh, setelah dirimu melewati ribuan malam dalam kerinduan, suatu saat kau akan menyadari mungkin telaga hijau bukanlah tempat di ujung jalan, melainkan keadaan jiwa yang telah mencapai ketenangan. Mungkin ia telah ada sejak awal, tersembunyi di antara desir nafas dan detak jantungmu, menunggu untuk kau temukan dalam sebuah keheningan. Kadangkala, apa yang kita cari di balik gunung ternyata tersimpan di dalam genggaman kita sendiri. Jangan berjalan sendirian, berbagilah dengan mereka yang juga haus. Jika suatu saat kau benar-benar menemukan telaga hijau, jangan hanya meminum airnya sendirian. Lihatlah ke belakangmu. Siapa yang masih kehausan di perjalanan? Sebab makna sejati dari penemuanmu adalah ketika dirimu bisa menjadi petunjuk jalan bagi yang lain. Air telaga hijau tidak akan pernah habis, justru semakin berlimpah saat kau membagikannya. Sekarang berjalanlah, jangan kau takut dengan gelap, jangan risaukan duri, sebab mereka yang sungguh-sungguh mencari dengan hati, pada akhirnya tidak hanya menemukan telaga hijau, tetapi juga menjadi bagian dari telaga itu sendiri, jernih, tenang, dan memberi kehidupan. Wahai cucuku, sang penemu telaga hijau, kini setelah sekian lama kau mengarungi lembah-lembah sunyi, setelah kau bertahan melewati badai keraguan dan fata morgana dunia, akhirnya dirimu berdiri di tepian telaga yang selama ini kau impikan. Airnya jernih membiru, daun-daun pepohonan di sekelilingnya berbisik dengan lembut, dan angin seolah menyanyikan kidung kedamaian untuk dirimu. Tapi ketahuilah, ini bukan akhir perjalananmu. Menemukan telaga hijau bukan berarti berhenti untuk berkembang. Banyak pejalan yang setelah sampai di telaga impiannya, lalu duduk dan terlena. Mereka mengira inilah puncak segala pencarian. Padahal
Telaga Hijau hanyalah sebuah persinggahan untuk mengisi ulang bekal perjalanan. Air yang tenang lama-kelamaan akan keruh jika tidak pernah mengalir. Begitu pula jiwa yang berhenti belajar, lambat laun akan sirna. Minumlah air telaga itu, tapi jangan lupa untuk membagikannya. Dirimu telah menemukan sumber kebijaksanaan dan kedamaian. Sekarang tugasmu adalah menjadi saluran bagi mereka yang masih kehausan. Jangan seperti tempayan yang menimbun air, tetapi jadilah seperti sungai, menerima dari hulu, lalu mengalirkannya menuju hilir. Kebahagiaan sejati bukanlah pada memiliki, melainkan pada kemampuan untuk memberi. Telaga Hijau akan menguji kepandaianmu. Disinilah banyak orang yang gagal setelah menemukan kedamaian. Mereka menjadi terlalu mencintai ketenangan sampai lupa pada tanggung jawabnya. Ingatlah cucuku, ketenangan bukan untuk dinikmati sendiri. Kebijaksanaan bukan untuk disombongkan. Kedamaian bukan alasan untuk berpangku tangan. Kau tahu bunga teratai? Bunga teratai tetap indah bukan karena mengisolasi diri di tengah telaga, tapi karena mampu tetap murni meski akarnya berada dalam lumpur dunia. Dari Telaga Hijau kau akan melihat puncak-puncak yang lebih tinggi. Sekarang pandanglah ke sekelilingmu. Bukankah kau melihat ada gunung-gunung yang lebih tinggi? Itu adalah petunjuk bahwa masih ada tahap pencerahan yang lebih dalam menanti dirimu. Pengetahuan adalah lautan tanpa tepi. Semakin banyak kau tahu, semakin kau sadar betapa sedikit yang kau pahami. Suatu saat kau harus meninggalkan telaga ini. Ini bagian tersulit. Setelah sekian lama berjuang untuk sampai di sini, ini kau harus belajar untuk pergi lagi. Karena hakikat sejati dari pengembaraan bukanlah pada tujuannya, melainkan pada transformasi yang terjadi dalam dirimu selama perjalanan. Telaga Hijau akan selalu ada di hatimu, meski fisikmu telah jauh berkelana. Jadilah dirimu seperti telaga yang berjalan. Inilah tingkatan tertinggi ketika kau tidak lagi membutuhkan tempat tertentu untuk menemukan sebuah kedamaian, karena kau telah menjadi sumber kedamaian itu sendiri. Dimanapun dirimu berada, di pasar yang ramai, di tengah kesulitan hidup, atau dalam kesendirian, kau tetap memancarkan ketenangan Telaga Hijau. Mereka yang telah benar-benar tercerahkan tidak pergi menuju telaga. Mereka membawa telaga itu kemana saja mereka melangkah. Maka wahai cucuku, nikmatilah saat-saatmu di Telaga Hijau ini. Isi ulang jiwamu, basuhlah luka-lukamu, dan persiapkanlah dirimu untuk babak berikutnya. Karena hidup bukan tentang sampai, melainkan tentang menjadi. Bukan tentang menemukan, melainkan tentang menjadi. Bukan tentang menemukan, melainkan tentang terus mencari dengan hati yang semakin lapang dan jiwa yang semakin terang. Semoga cahaya Telaga Hijau tetap bersinar dalam hatimu, meski dirimu telah melanjutkan pengembaraan. Mungkin hanya itu yang ingin kusampaikan kepada dirimu.
lanjutkanlah perjalananmu. Persiapkanlah dirimu, wahai cucuku. Baiklah yang jika seperti itu. Terima kasih banyak atas semua wejangan-wejangan dari jenengan. Akan saya selalu ingat yang. Saya pamit. Assalamualaikum Silahkan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi yang Samsana sudah banyak menyampaikan wejangan-wejangan ya. Tentu saja berarti di sini apa yang dimaksud oleh telaga hijau itu adalah sebuah awal ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan video ini ya. Walaupun ini belum tayang, saya ucapkan terima kasih banyak nanti jika ada yang menyaksikan. Dan saya akan segera melanjutkan perjalanan saya. Semoga di malam hari ini tidak ada suatu halangan apapun dan saya bisa menyelesaikan misi pada malam hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bantu terus doanya. Terima kasih banyak supportnya ya teman-teman. Saya akan melanjutkan perjalanan saya. Oke, kita let's go. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Assalamualaikum. Saya tahu apa tujuanmu sebenarnya. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Dengan adanya dirimu menghadang dan menyerang diriku, berarti kau salah satu dari anak buah pasukan yang ingin membangkitkan Kargala. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Saya sebenarnya malam hari ini tidak ingin melakukan hal-hal seperti ini, apalagi sampai melukai dirimu. Allahu Akbar. Baiklah jika seperti itu. Itu sebuah tantangan bagi diriku untuk melewati dirimu. Subhanallah, ya Allah. Baiklah jika seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Batu paling kir, bantulah saya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Allahu Akbar. Wah. Ngejel patumung berarti kayak. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mohon maaf tadi tiba-tiba saya dihadang oleh sesosok makhluk ya. Makhluk itu perwujudannya dari sebelah sana, dia berambut merah juga. Dan alhamdulillah saya tidak ingin berlama-lama pada malam hari ini. Yang terpenting adalah malam hari ini saya bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Baik teman-teman, mohon maaf. Kalian mendengar suara ya. Assalamualaikum. Siapa dirimu? La ilaha illallah. Sebenarnya siapa dirimu? Tunjukkanlah wujudmu jika kau itu jantan, wahai makhluk. Jangan hanya bersuara. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Mohon maaf. Wah! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa sebenarnya dirimu? Allahu Akbar. La quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina. La ilaha illallah. Ya Allah. Jika berani tunjukkanlah dirimu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana dirimu? Ya Allah.
Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Allah Akbar.